Drop it. Lagi bersama saya, founder Rumah 2M, Agus Arianto, SPD, mencari toko menemukan inspirasi. Apa kabarnya untuk seluruh sahabat-sahabat di mana berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan mewawancarai salah satu tokoh pengusaha muda yang hari ini cukup berhasil dalam mengelola usaha sehingga menjadi salah satu usaha di Kota Tanjung Balai yang hari ini banyak digemari oleh masyarakat. Karena memang dari rasa, dari harga, dan dari tampilan memang semuanya bisa dikatakan memuaskan. Nah, baik, hari ini kita bertemu dengan Bang Rian dan Pratama Putra, yaitu pengusaha owner kedai Gito. Selamat sore Bang. Sore Bang. Oke, apa kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah, baik. Bagaimana pekerjaan Abang sampai saat ini bisa lancar? Ya, kalau berbicara mengenai pekerjaan ini bisa lancar, saya pikir ini memang sesuai dengan ikhtiar yang kita jalankan begitu. Intinya hari ini saya beserta teman-teman yang ada di sini, yang merupakan tim saya di sini, insya Allah kita tetap berikhtiar setiap harinya biar tetap semangat, biar tetap optimis untuk mencari rezeki Allah setiap harinya. Baik Bang, hari ini Bang kita akan sudah mulai terhadap wanita yang sudah mendukung. Bang, kita mau lihat di sini kedai Gito Bang ya. Jadi ada istilah Gito. Jadi kalau kita perhatikan Tanjung Balai ini, kalau dari segi kultur bahasa memang akhirnya OO. Dan hari ini kedai Gito sepertinya mengangkat tema untuk menyelaraskan daripada ruang lingkup budaya Tanjung Balai Bang. Nah, bisa diceritakan Bang, kira-kira kedai Gito ini kenapa bisa tercipta, apa yang menjadi motivasi kemudian ide sehingga terbentuk kedai Gito ini? Awal mulanya ini saya gagas itu sekitar di awal bulan Februari. Tapi sebelum sampai ke sana, ya kan, saya berpikir ini kira-kira usaha apa yang pertama ya sesuai dengan iklim itu pertama, serta sebelum itu nama yang cocok kira-kira apa yang kita buat begitu. Sehingga sebenarnya nama kedai Gito ini lahir dari Tanjung Balai juga. Kenapa? Karena pada dasarnya memang orang Tanjung Balai ini kan atau masyarakat Tanjung Balai ini kan biasa berbicara menggunakan logat akhiran O. Kalau bahasa Indonesianya kita, ya kan? Kalau kita ganti huruf belakangnya aja gitu, jadi Gito gitu. Karena Gito ini sapaan akrab sepertinya untuk masyarakat yang ada di Kota Tanjung Balai gitu. Makanya kedai gini saya namakan kedai Gito gitu. Artinya ini kedai Gito gitu. Nah Gito gitu semua gitu. Jadi agar selain bahasanya enak didengar, juga kalimatnya sepertinya lebih mencair gitu. Kemudian Bang, yang saya perhatikan bahwa kedai Gito ini sudah memiliki usaha hampir daripada lingkungan 1 tahun Bang. Jadi banyak masyarakat yang hari ini datang ke sini hanya ingin merasakan daripada menu-menu yang ada di kedai Gito ini Bang. Nah, baik Bang, terkait mengenai itu Bang, apa menu-menu yang memang hari ini bisa memanjakan lidah daripada masyarakat sehingga mereka menjadikan kedai Gito ini sebagai salah satu rekomendasi untuk mereka bisa menikmati santapan bersama keluarga sehingga ada suasana keakraban yang bisa mencair dan barangnya bisa menjadi relaksasi bagi mereka. Ini bicaranya sudah semakin meluas temanya. Karena tadi abang berbicara menu, baik saya akan coba jelaskan. Jadi alhamdulillah ya, kalau bicara yang enak di sini kayaknya saya bilang semua enak gitu. Sebab sebenarnya bukan saya yang membeli, tapi kita melihat antusias pembeli yang datang, sehingga
gimana ya, hampir setiap malam kedai kita ini memang ramai pengunjung. Hanya kalau bisa lebih detail lagi, mungkin di sini yang lebih menonjol itu menunya nasi goreng dan lontong gitu. Jadi dua menu andalan ini menjadi menu pamungkas sebenarnya di kedai kita ini gitu. Selain itu juga ada menu-menu yang kita hidangkan, yang kita sajikan, macam seperti mie Aceh kepiting, nasi goreng kepiting. Bahkan dalam bulan ini kami melakukan terobosan gitu. Nah, hampir setiap menu kita seperti nasi goreng ini ada kita sediakan versi seafoodnya juga, mie juga ada versi seafoodnya juga kita siapkan, mie Aceh juga ada versi seafoodnya, mie tiaw juga seperti itu gitu. Jadi semua ini sebenarnya lahir dari keinginan pembeli sendiri gitu. Jadi kita di sini mencoba memberikan cita rasa yang terbaik dengan ya bumbu-bumbu yang berkualitas lah, sehingga makanan kita nyaman di lidah para customer kita gitu. Di sini juga kita menghadirkan minuman kopi gitu. Jadi macam kopi Aceh, kopi hitam, ya kan? Kita juga sediakan kopi sangat di sini, espresso juga ada. Terus yang kemarin juga itu cukup viral ketika saya buat di story bang. Saya pajang kopi balik gitu. Sebenarnya jadi kopi balik ini memang bukan khas Tanjung Balai bang, tapi memang cara menikmatinya berbeda begitu. Memang posisinya gelasnya ditelungkupkan atau dibalik gitu kan, sehingga kita lebih bisa nyantai. Memang proses tadi yang kita ingatkan dalam program ini kopi balik tadi ya. Jadi para penonton bisa melihat ya, oh ini kok minumannya dibalik gitu kan. Tapi untuk itu hanya di tempat kita ini Allah kita tetap mengedepankan kebersihan, kenyamanan di sini. Juga ya para tim kita di sini juga kita upayakan agar mereka disiplin, memakai apron pada saat bekerja, juga ya kebersihan lah yang terutama disebut. Untuk mengenai harga bagaimana? Oh iya, lupa tadi ya. Iya, sorry bang. Mungkin iya. Kalau mengenai harga, mungkin masyarakat juga sudah tahu ya, namanya kedai kita ya. Mana mungkin kita harga yang mahal ya. Kalau mahal nanti harganya bisa namanya kedai langit. Jadi tidak usah khawatir untuk para customer kita, untuk masyarakat Tanjung Balai. Kedai kita ini lahir dengan harga yang bersahabat dan cocok di kantong gitu. Varian makanan di sini dipatok rata-rata itu Rp10.000 gitu. Hanya yang berbeda menunya mungkin mie Aceh kepiting, karena kepitingnya kita dapatkan segar, ya kan, nasi goreng kepiting. Ini yang sedikit terjadi perbedaan harga. Untuk porsi ini kita bandrol Rp25.000 per porsinya gitu. Tapi Bang, yang saya perhatikan juga Bang, bahwa kedai kita ini sudah merintis usaha sudah lama Bang. Nah, kira-kira Bang, selama merintis usaha dari kedai kita nih Bang, apa yang menjadi pembaruan yang memang hari ini harus terus menciptakan inovasi baru Bang? Sebenarnya kalau berbicara perkembangan dan inovasi ya memang mungkin Bang juga perhatikan ya kan, kita sudah ada televisi ya kan, kita sudah punya CCTV untuk keamanan ya, kita juga sudah memasang jaringan WiFi di sini. Jadi semua ini sebenarnya datang itu seiring berjalannya waktu Bang. Selain juga memang didasari keinginan, karena teman-teman atau tim saya di sini juga memberi masukan gitu Bang, ini kalau dipasang TV seperti asik nih Bang, karena kemarin ada perhelatan Piala Eropa, alhamdulillah bisa orang datang ke sini nonton Piala Eropa ya kan. Terus apalagi gitu, mereka mengajukan, ini Bang kita pasang TV gitu, untuk apa? Ya nanti, walaupun dekat di tempat itu, kalau nanti terjadi tindak kejahatan atau apa, kita kan susah nanti untuk mengetahui orangnya gitu, makanya kita pasang CCTV. Jadi semua itu adapun inovasi ataupun terobosan itu memang bukan saya sendiri gitu. Ini juga berkat ada tim-tim yang selalu setia bersama saya, yang mendampingi saya di sini ada 5 orang. Ini ada 2 orang chef beserta asisten, ada 2 orang di depan, satu lagi belum datang. Ada di belakang ada 2 orang, ada di kita Alwi namanya, ada satu lagi Safi. Jadi untuk di sini itu 5 orang Bang. Inilah yang selalu memberi saya motivasi. Nah Bang, hari ini Bang yang mau kita lebih kupas di dalam Bang. Nah,
kalau kita perhatikan seiring perkembangan waktu, saya pun pantau juga karena apa namanya orang yang paling upgrade ya terhadap perkembangan digital ini. Nah, Bang, mungkin kalau dilihat daripada perkembangan berapa orang yang datang, Bang, ini nampaknya digital ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat daripada posisi keberhasilan, Bang. Nah, kira-kira Bang, untuk mengenai daripada omset pendapatan Bang, adapun pembeli itu Bang, bagaimana? Memasuki area yang lebih sensitif pertanyaannya mengenai omset ya. Jadi Bang, kalau mengenai omset, mungkin yang bisa saya paparkan di sini mengenai penjualan kita itu satu hari itu dari penjualan lontong, dari penjualan nasi goreng, dari penjualan mie Aceh dan lain sebagainya. Ini perharinya rata-rata itu harus 200 porsi. Nah, jadi 200 porsi ini saya pikir tidak perlu saya jabarkan lagi Bang. Rupiahnya Bang. Karena tadi saya sudah bicara harga ini Bang. Jadi tidak perlu saya jabarkan. Tapi saya bersyukur kepada Allah. Yang saya dapat tiap hari ini, bagaimana ya, saya pikir cukuplah untuk menggaji 5 orang pekerja. Dan saya juga sini Bang, penghasilan dari pekerja. Saya juga mengupayakan bagaimana supaya ekonomi di Teluk Limpung ini bisa berputar. Mungkin ini sedikit saya sampaikan kepada caranya bagaimana. Mungkin aku bertanya ya, walaupun belum bertanya tapi saya jelaskan duluan gitu. Jadi setiap hari itu kedai kita ini kita memiliki 5 orang pekerja. Dengan alhamdulillah ini konsisten bisa kita beri kembangnya. Yang pertama, serta yang kedua, kita juga di sini membangun kerjasama gitu. Jadi kedai kita ini Bang ada 2 grosir sebagai mitra, 2 grosir ya itu. Nah berikutnya ada 1 ini pengisi air ke sini atau dari depot air minum. Terus berikutnya ada pengisi gas di sini 2 orang yang ini bisa masuk secara bergantian. Ada juga dari penjual ayam. Dengan budgetnya tadi saya bisa berbelanja ini saya anggap ini adalah salah satu upaya ikhtiar saya gitu. Agar yang saya dapat hasil yang saya dapatkan dari kredit ini bisa saya sebarkan kepada pelaku ekonomi yang lain gitu. Supaya roda ekonomi di Teluk Limpung ini bisa berputar gitu. Kalau kita perhatikan Bang ya, jadi ini kan merupakan ya pemuda, sukses dan muslim Bang ya. Jadi kalau kita simak beberapa daripada berita-berita itu Bang, jadi salah satu yang menjadi seruan adalah bagaimana setiap daripada seorang pengusaha ketika memberikan penghasilan. Nah, penghasilan itu adalah menjadi zakat Pak. Artinya zakat ini ada ketentuan daripada memberikan bantuan seperti hitungannya 2,5% Bang. Nah, saya perhatikan Abang hari ini sudah ada sampai kepada program-program yang memang program ini berbentuk sosial, di mana sosial ini upaya untuk bisa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Bang. Nah, kira-kira Bang apa yang hari ini sudah melakukan untuk mencari Tuhan Bang? Kan semua yang datang dari Allah itu akan kembali kepada Allah gitu. Sehingga hasil yang saya dapat dari kedai kita ini, saya pikir tidak ada alasan untuk saya tidak mengeluarkan gitu. Sehingga alhamdulillah masuki yang sudah usia kedai kita hampir setahun ini, saya terus konsisten. Jadi setiap bulan itu saya memiliki ada 15 orang anak yatim, walaupun mungkin belum saya buat wadahnya, tapi untuk saat ini saya bersyukur begitu ya, saya bisa menyalurkan apa yang menjadi hak mereka itu bisa saya salurkan. Nah, selain itu juga belakangan ini barusan saja saya mulai untuk lebih luas lagi begitu. Jadi kemarin saya menyerahkan bantuan Iko, ini baru pertama kali gitu. Ya, dengan guru mengaji yang ada di daerah saya ini kan, saya menyerahkan bantuan Iko 10 eksemplar dengan dibuat agar Iko ini dapat disalurkan gitu. Jadi saya sih begini,
selain rakyat kita juga harus memperhatikan generasi yang cinta Al-Quran gitu. Sehingga anak-anak kita ini kan namanya anak-anak yang biasa. Nanti ikroknya udah kusut ya kan. Iya. Makanya saya berharap ketika saya serahkan ini kepada guru ngaji tersebut, nah dia menyalurkan kepada muridnya tadi sehingga menjadi motivasi untuk belajar begitu. Ya, saya sudah dapat ikrok baru nih gitu. Makanya saya harus lebih semangat lagi belajar gitu. Dan alhamdulillah juga dong kali itu saya juga sudah mulai juga kegiatan program kedai kita berbagi, kedai kita berbagi. Jadi saya beserta istri menginisiasi kegiatan tersebut sehingga setiap terjadi kemalangan atau adanya kami dapat kabar meninggal dunia itu insya Allah misalnya ada masyarakat yang meninggal di sekitar kami ataupun kawan-kawan kita yang biasa dengan kita, insya Allah tetap ada pemanfaatan dari kita yang kita salurkan gitu. Nah saya pikir sebagai seorang pelaku usaha untuk berbisnis rasa kerennya kita juga harus tahu cara merayu Allah gitu. Rezeki yang diberikan kepada kita yang kita kembalikan begitu kira-kira. Untuk apa sih kita tahan gitu? Yang penting pada dasarnya kita cukup untuk gaji anggota, cukup untuk berbagi, cukup untuk ditabung sedikit gitu. Nah, ya dunia ini juga bakal tinggal gitu. Lebih baik kita investasi akhirat aja terus, investasi gitu. Karena saya akan ya kalau kita sudah mengajar akhirat dunia juga akan ikut gitu, otomatis gitu. Jadi itu sih resepnya, motivasinya gitu bagi kawan-kawan sedikit saya sampaikan ya kan, karena tadi Bang Agus menyinggung mengenai apa kira-kira ide yang begitu sebenarnya saja bagi pelaku usaha yang ada di Tanjung Balai, anak-anak muda khususnya jangan pernah ragu untuk mencoba. Terus optimis, untung rugi itu sudah pasangannya, nggak ada ceritanya usaha itu untung terus, nggak ada ceritanya usaha itu rugi terus, nggak ada. Tapi seberapa besar ikhtiarmu, itulah yang akan menentukan. Terus satu lagi jangan lupa, ingat 2,5% itu ada hak orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim. Jangan lupa. Apabila kita mengeluarkan itu setiap bulannya, insya Allah akan bantu kita, Allah akan mudahkan rezeki kita. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan dulu. Cuma terakhir Bang ya, sebagai closing Bang, artinya di sini Abang selaku pengusaha muda mampu menciptakan keberhasilan dengan kerjasama yang benar-benar solid, dan di balik itu Abang juga mampu untuk bisa meraih Allah dari sisi rasa syukur dan berbagi kepada orang-orang yang tidak pernah. Kalau kita lihat perjalanannya Bang, Abang tadi menyampaikan sudah 8 bulan Bang ya, berarti perhitungannya memasuki tahun 2020 Bang. Nah, sementara Bang kalau kita perhatikan dari tahun 2019 Desember sampai hari ini kita dilanda bencana yang namanya COVID. Nah, jadi banyak beberapa usaha yang memang hari ini drop dikarenakan yang memang perputaran ekonomi yang tidak lancar seperti yang biasa. Nah, kira-kira Bang, apa yang menjadi resep rahasia Abang sehingga dari 8 bulan itu sampai hari ini Abang bisa bertahan dan malah Abang kasih bonus-bonus terbaiknya Bang, sehingga kedai kita ini menjadi kedai yang sangat digemari oleh masyarakat karena memang benar-benar memberikan yang terbaik dari segi rasa, harga, kemudian fasilitas. Kembali lagi tadi ya, kalau berbicara resep, saya pikir sederhana. Ya, intinya resep dari untuk kemajuan usaha itu cuma ikhtiar bersedekah. Cuma itu aja, ikhtiar sedekah. Insya Allah dua hal inilah yang menjadi komposisi utama menuju keberhasilan tadi. Karena Allah itu tidak akan membiarkan umatnya berputus asa. Tapi dalam hal ini memang umatnya yang dituntut untuk lebih serius, lebih konsisten gitu. Nah, kalau berbicara basic, ya mungkin saya juga tidak ada basic Bang, di bidang kuliner ya Bang. Tapi basic yang lebih di kuliner itu udah istri saya. Jadi istri saya itu lebih dominan di kuliner. Kalau saya sih ya sebenarnya mungkin apa tapi kan basic saya itu awalnya seorang pekerja sosial ya kan. Nah selain itu juga saya memiliki perusahaan ya kan, juga pernah menggeluti bisnis ekspor ke luar negeri kan. Jadi termasuk kuliner ini termasuk usaha yang baru begitu. Tapi sebenarnya awalnya saya juga sepertinya aku nggak bisa gitu. Tapi karena memang
niatnya sudah kuat tadi, ya kan? Nah, ditambah lagi memang rumus yang untuk persedekah tadi tetap kita laksanakan, ya alhamdulillah banyak keuntungan yang diberikan Allah kepada kita pada sahabat. Jadi memang di tengah pandemi ini bukan mudah Pak membuka usaha. Tidak sedikit Bang sebenarnya yang mencoba di awal itu kan loh, lu kok berani yang udah buka usaha di tengah pandemi gitu. Ini kan pandemi gitu. Jadi sempat apa juga sih sebenarnya. Saya sempat goyah juga, tapi karena saya yakin, ya kan, artinya Allah itu tidak jolin gitu Pak. Ya, seberapa besar investasi kita kepada beliau, insya Allah dia juga tidak akan pernah menguntungkan kepada kita. Inilah rumus yang saya pakai. Makanya alhamdulillah sampai sekarang usaha ini tetap berjalan lancar, semakin banyak yang kenal, ya kan. Nah, itu juga berkat dukungan dari kawan-kawan. Nah, juga berkat kerjasama tim yang ada di sini gitu Pak. Terima kasih Bang atas waktunya, dan terima kasih juga telah menyampaikan apa yang menjadi inspirasi yang nantinya akan sama-sama diserap oleh masyarakat terkait mengenai keberhasilan Abang dalam mengelola usaha ini Bang. Kita doakan semoga usaha ini terus berjalan lancar, kemudian para pelanggan yang terus banyak, dan kemudian juga Abang tidak lupa untuk bersyukur Bang. Nah, yang mana rumus itu merupakan rumus yang paling kuat untuk bisa membawakan sebuah usaha.